Zaharul fasad. Apa jawabannya? Pak. Zaharul fasad. Jawabannya adalah Zaharul fasad. Satu. jawabannya A. Doherul fasadu fil barri wal bahri. Dan seterusnya. Tak usah baca. Tak kening baca. Kini kelumbu. Takabur atau sombong artinya adalah membanggakan diri sendiri. Takabur ya. Sombong. Orang yang takabur akan melihat diri sendiri besar dari yang lain dan memandang diri lebih sempurna dibandingkan siapapun. Beberapa contoh perilaku sombong yang sangat dibenci oleh Allah menurut Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnasi wala Linas. ini lagi ya. Sama berarti dengan tadi ayatnya. Jawabannya adalah suka memalingkan wajah dan bersikap angkuh orang lain ya. Ini ya. Perilaku sombong ini. Intinya kata kuncinya sombong. Dalam dunia tasawuf terdapat suatu keadaan yang menyelimuti kalbu atau hati seseorang yang sudah diciptakan sebagai hak prerogatif Allah sebagai buah dari perjalanan spiritualnya sehingga ia mencapai kesempurnaan. Keadaan seperti ini dalam ilmu tasawuf disebut Hal. hal. Apa hal itu, Bu? Kondisi. Itu, Pak. Keadaan yang menyelimuti kalbu. Menyelimuti. Buah dari perjalanan spiritual. Buah dari hal. Kalau makom itu apa? Kalau makom itu tahapan-tahapan untuk sampai ke apa ya? Makom itu bukan tingkatan. Iya, tingkatan. Sama. Tingkatan seorang hamba di untuk hadapan sampai ke Tuhan. rifat gitu. Bahasannya. Terus Kalau ada yang dilakukan oleh sufi. Tasawuf dijelaskan yang Riyadhah aliran-alirannya. Riyadhah. Dan saya cuma menghafal makom dan hal karena itu ada di kisi-kisi. Makomat nggak ada yang tahu. Makomat sama makom kan sama, Pak, tingkatan, Pak. Koma itu hasil usaha manusia. Bedanya apa makom dengan makomat ini? Kalau makom tingkat, curah apa itu, Pak? Ya, kalau makomat orangnya gitu dah. Ini. Nanti dipelajari kembali ya. Iya, buka Besar modulnya. di kalangan sufi ialah makom yang penjelasannya telah diberikan oleh para tokoh. Menurut Abu Nasr al-Sarat at-Tusi, makom adalah kedudukan seseorang hamba di hadapan Allah. Nah, ini ya, makom adalah kedudukan seseorang hamba di hadapan Allah dari hasil apa? A. Mujahadah, ibadah dan riadah serta istiqomah dalam menjalankan urusan aturan Allah. Mujahadah dan konsentrasi diri untuk mencurahkan segalanya hanya untuk Allah atas petunjuknya. Ibadah dan riadah serta suhud yang menjadikan seorang saling mencintai oleh Allah. Mujahadah serta muraqabah yang memungkinkan seseorang memperoleh kenikmatan. Dan jawabannya itu yang E, Bu ya. Ibadah, mujahadah, riyadah dan konsentrasi diri untuk mencurahkan segalanya hanya untuk Allah. Aslinya dari akom ini, kedudukan ini dari hasil ibadah, mujahadah, riyadah dan konsentrasi diri untuk mencurahkan segalanya hanya untuk Allah. Itu jawabnya. Itu didapatkan dari itu kedudukannya. Perintah melaksanakan sholat wajib 5 waktu semalam bagi umat besar terima pada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Perintah ini didapatkan langsung oleh Rasulullah dari Allah di Sidratul Muntaha tanpa perantara malaikat Jibril. Saksi Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala saat Isra Mi'raj itu dalam ilmu tasawuf menempati makom apa? Awas tuh, jujur kakak. Makrifat. Kenapa makrifat? Ini kan kita menambah wawasan, Bu. Yang bisa jawab silakan jawab. Zaro, kok marifat Bu Zaro? Makrifat itu kedudukannya apa, Bu? Makrifat itu. Makrifat itu makom tertinggi paling tinggi itu, Paling Pak. tinggi. Kenapa dikatakan paling tinggi? Iya kan urutan makom, tingkatan makom itu kan dari taubat,
ada berapa itu? Ada yang ulama itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 7. Yang Pertama, dari kedua-duanya itu dimulai dari taubat, diakhiri dengan makrifat. Intinya paling bawah itu taubat, yang paling tinggi makrifat. paling tinggi itu makrifat. Artinya makrifat itu apa, Bu? Jelaskan sedikit. Mengetahui sejarah harfiahnya. Pak apa ya? Saya mau kok sudah sama Allah itu sudah Tingkat tinggi, Bu. sama Allah itu sudah kayak ada hubungan, sudah Iya, betul, Bu. Kayak Ya, ada hubungan. hubungannya sudah dekat. gitu. Sangat dekat dengan Allah. Sudah ini, Bu. Anak pengetahuannya secara batin sudah, Bu. Iya. Iya. Wis dalam hatinya sudah Seperti ini, melihat Tuhan meninggalkan katanya. dunia dan mencurahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Apakah termasuk tingkatan makrifat itu? Enggak, kalau meninggalkan urusan dunia itu masuk suhud, Pak. Zuhud. Tidak. Makom makrifat ini mungkin Bu. Sudah makomnya orang wali, Bu. Iya, ini, Bu. tingkatannya Itu. sudah Kalau tinggi. kata Orang wali kan wali. berarti Ikatan batin sama Allah itu sudah Sudah menyatu, Bu. Sudah menyatu gitu, Pak. tingkatan tertinggi. Mengerti, Bu, saya, Bu, tapi yang mau diucapkan nggak bisa. Mengerti. Lanjut. Konsep al-maqasid bi badli al-majhud yang disampaikan oleh Syekh As'ad As-Sahmarani memiliki makna bahwa untuk memperoleh makom harus melalui keteladanan manusia, ketulusan hati manusia, kepedulian manusia, usaha kerendahan hati manusia. Jadi makom itu bisa didapatkan dari usaha yang dilakukan sejauh mana usaha, maka dia akan mendapatkan makomnya atau kedudukan. Itu ya. Jadi jawabannya D, usaha maksimal dari manusia itu sendiri. Kemudian Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah merupakan salah satu yang membedakan antara makom dengan hal. Ia berpendapat bahwa kita langsung ke jawabannya aja. Perolehan makom melalui usaha maksimal manusia, sedangkan hal merupakan pemberian langsung dari Allah. Di jawabannya ya, itu perbedaan antara makom dan hal. Al-Qayyim Al-Jauziyah. Jadi, perolehan makom melalui usaha yang maksimal manusia, sedangkan hal merupakan pemberian langsung dari Allah. Dari Allah, ya benar, Pak. Ada 9 makom yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai kesempurnaan. Ke-9 makom tersebut antara lain makom taubat, makom suhud, makom sabar, makom syukur, makom khauf, makom raja, makom ridha, dan makom mahabbah. Ini nggak ada makrifat. Bu, mana makrifatnya, Bu? 9 makom ini dirumuskan oleh yang ada makrifat itu, Pak, menurut Al-Kalabazi sama Al-Ghazali, Pak. Kan tadi saya bilang ada beberapa pendapat mengenai makom ini. Ya. Kalau menurut Muhammad Nasar itu tidak ada. Ya. Lanjut. Ada 9 makom yang dilalui oleh seorang sufi. Benar apa ini? Nah, 9 makom ini dirumuskan oleh siapa? Di sini ada. Ibnu Athaillah. Ini berarti pendapat ini merupakan pendapat dari Ibnu Athaillah ya. 9 makom. Allah, Pak, punya saya, Pak, akan jawab Al-Ghazali. Merumuskan makom ada berapa, Bu? Apa? Al-Ghazali itu merumuskan makomnya ada berapa? Al-Ghazali itu ada 7, mulai dari taubat sampai makrifat. Kalau Al-Kalabazi itu ada 10. Kalau Ahmad Nazar apa gitu, itu ada 7 juga. Di modul cuma 3 pendapat itu. Tidak ada Ibnu atau Ilah, tidak ada. Oh, enggak. Tusi ada, Bu. Atusi. Atusi ada ya? Ada Atusi, ada Atusi, Bu. Hmm. Ada Atusi. Bagi kaum sufi, ma'rifat tidak berdiri sendiri. Ma'rifat selalu bersama mahabbah. Mahabbah apa, Bu ya? Kecintaan. Nah, Kecintaan, Pak. ma'rifat itu orang yang bukan ma'rifat tentunya akan cintanya sangat tinggi kepada Allah, itu maksudnya. Ma'rifat yang merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini dibutuhkan oleh siapa? Al-Kalabazi. Al-Kalabazi, ya. Salah, Pak, punya saya, Pak.
Dalam dunia Dalam dunia tasawuf ada pendapat yang menyatakan bahwa mahabbah adalah puncak tertinggi seorang mukmin. Mahabbah tidak akan pernah tercapai sebelum seorang saling mengalami makrifat terlebih dahulu. Pendapat ini bukan oleh siapa? Oleh Al-Ghazali. Ghazali. Al-Ghazali. Aliran tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran dan atau makrifat yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan, mauhibah, adalah aliran apa? Irfani. Irfani. Ini masuk tadi ya di soal tryout, Bu ya? Iya, iya ada. Saya salah menjawabnya berarti. Kalau menyingkap, ada kata-kata menyingkap itu irfani, Pak. Kalau ahlaki, perbaikan akhlak. Kalau yang falsafi, perpaduan antara visi mistis dan rasional. Itu falsafi. Salafi. Kalau nggak tahu saya kalau salafi ini sama dengan ahlaki. Sunni, amali, ahlaki itu sama. Luar Kalau biasa. salafi itu Bu artinya terdahulu. Kalau salafi artinya maksud saya Salaf gitu ya. salaf itu Tiga, men. Ya. Aliran oh tasawuf mungkin salafi itu Al-Quran dan hadis Bu. Salafi itu. dibuka kembali, Bu. Lanjut dulu ya. Aliran Ya tasawuf terus. fokus Ya pada Pak Faisal ya. dan budi pekerti Ini supaya mewujudkan perilaku yang baik atau akhlak mahmudah. Mahmudah. Menyelamatkan diri dari sifat-sifat tercela. Akhlak masmumah ialah aliran tasawuf Ahlaki. akhlak ya, berarti Ya, akhlaki Pak. Akhlaki Pak. karena ada bahasa perbaikan akhlak dan budi pekerti. Akhlaki. Akhlaki. Jadi jawabannya tasawuf akhlaki. Di kalangan para ahli dikenal sejumlah aliran tasawuf dengan ajarannya tersendiri. Aliran tasawuf ajarannya cenderung bersifat filsafat. isi. Filsafat berarti Ini tadi masuk. persoalan metafisis, yaitu masalah Tuhan di sisi dan manusia di sisi lain. Bahkan telah proses kebersatuan manusia dengan Tuhan. Aliran ini disebut apa? Falsafi. Tasawuf falsafi. Kata kuncinya di mana, Bu? Ya, cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisik. Ya. Filsafat falsafi. Ya. Suatu konsep yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam raya ini adalah memiliki satu hakikat wujud, yaitu wujud Khalik atau sang pencipta. Menurut Ibnu Arabi, pada hakikatnya wujud makhluk adalah merupakan wujud dari Khalik itu sendiri, karena wujud Khalik menyatu dengan segala wujud lainnya. Di sini wujud Khalik bermanifestasi dalam segala wujud yang ada di alam raya. Oleh sebab itu, pada hakikatnya wujud Khalik dengan wujud alam adalah wujud Khalik bisa ditemukan dalam wujud alam. Wujud Khalik menyatu dengan wujud alam. Konsep ini dinamakan apa? Jawabannya adalah wahdah al-wujud. Apa artinya, Pak? Wahdah itu satu. Wujud. Ada. Satu ada. Ada satu. Wahdah. Adanya sesuatu kan ada yang satu. Ya, itu jawabannya. Wahdah al-wujud. Jawabannya yang E. Hakikat wujud. Nah, aliran tasawuf yang ajarannya mengarah pada teori-teori yang rumit, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, mengedepankan agama, memadukan visi, mistis, dan mengedepankan kematian merupakan karakteristik dari aliran tasawuf falsafi. Ya, falsafi. At-Tusi mengemukakan bahwa syariat adalah suatu ilmu yang mengandung dua pengertian, yaitu riwayah dan dirayah. Maksud pengertian dari riwayah adalah, ini jawabannya, ilmu-ilmu teoritis yang bersifat lahiriah. Itu pengertian dari riwayah. Tapi di sini ada banyak jawaban yang berbeda. Ya. Semua ABCD ada yang menjawab. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Salah mungkin Pak, punya saya salah. Ilmu-ilmu teoritis yang bersifat lahiriah itu merupakan maksud dari pengertian riwayah menurut Tusi. Kalau diraya apa? Diraya. Diraya apa Bapak Ibu? Ini kan di sini kan maksudnya. Enggak tahu Pak. Ya. Dirayahnya apa? Coba dicari. Tidak tahu Pak.
Wiraya. Wiraya. Ya, ya. Ini Riwa. batiniah. Hah? Batin mungkin, Pak. Lahiriah batiniah gitu ya. Iya. Kayak takibi lahiriah batiniah, Bu. Nanti dibuka kembali. Dan lebih gampangnya nanti kata-kata yang kurang dipahami di soal ini, Bu, sampai catat, nanti langsung cari di Google. Dirayah adalah, nanti muncul pengertiannya. Tidak usah buka buku lagi. Cuma tinggal kata-kata yang kurang dipahami, tadi kayak makom, kemudian dirayah, riwayah, itu nanti dicari di Google aja langsung ya. Tarekat-tarekat di seluruh dunia Islam mengambil beragam bentuk, rentangnya mulai dari yang sederhana berupa serangkaian kegiatan ibadah hingga organisasi antar wilayah yang amat besar dengan struktur yang didefinisikan secara hati-hati. Di Indonesia sendiri ada banyak tarekat yang menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Tarekat yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarekat Mu'tabarah dan Ghairu Mu'tabarah. Di bawah ini yang termasuk tarekat Ghairu Mu'tabarah adalah Akmaliyah. Jawabannya. Ini sebentar lagi akan selesai, Bu ya. Mana dilanjut sampai selesai apa enggak ini? Ada banyak macam tarekat yang berkembang di Indonesia. Ada beberapa tarekat besar di Indonesia ya, merupakan cabang dari tarekat sufi internasional. Di antaranya adalah tarekat Khalwatiyah, tarekat Sattariyah, tarekat Satsiliyah, tarekat Rifaiyah, Janiyah, Idrisiyah, dan yang terbesar adalah Naksabandiyah. Beberapa tarekat lokal diantaranya tarekat Wahidiyah, tarekat Siddiqiyah, tarekat Sadetain. Nama-nama aliran tarekat tersebut biasanya dinisbatkan kepada pendiri masing-masing tarekat tersebut. Di bawah ini yang bukan merupakan pasangan aliran tarekat dan tokoh pendirinya. Khawajah Baha al-Ad-Din Muhammad Naksabandi. Berarti sesuai dengan tarekatnya Naksabandiyah. Al-Abu Hasan As-Sadsili ya Bu ya. Ini As-Sadili ya. Tarekat ini sudah sesuai. Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, tarekat Qadiriyah. Sesuai. Ini tarekat Siddiqiyah. Ini jawabannya ya. At-Tijani berarti tarekat Tijaniyah. Jadi jawaban yang salah ini adalah D. Abu Siddiq. D ya. As-Siddiqi Al-Ahyani tarekat Siddiqiyah. Bukan ini yang pendirinya ya. Dalam pembicaraan tentang tasawuf dikenal banyak aliran dengan karakteristiknya masing-masing. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik tarekat Naksabandiyah. Apa? Naksabandi yang paham Naksabandi coba dijelaskan. Bukan. Yang ikut Gunakan tarekat tuh. Naksabandi mungkin ada, coba dijelaskan. Nggak ikut, Pak. Nah, ini jawabannya D ya. Kita coba dari A dulu. Bersikir secara pelan, khafi, berarti ini termasuk dalam bagian dari karakteristik tarekat Naksabandi. Bersikir secara pelan atau bersikirlah ya. Ketaatan yang ketat dan kuat pada hukum Islam. Ini sudah jelas. Sunnah Nabi. Upaya tekun untuk mempengaruhi penguasa dan mendekatkan negara kepada agama. Upayanya tekun mempengaruhi penguasa agar dekat dengan dan mendekatkan negara dengan meninggalkan kesenangan dunia. Ini jawabannya meninggalkan termasuk karakteristik tarekat Naksabandi. Dan yang terakhir berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah. Ini sudah betul ya. Jawabannya adalah D, meninggalkan kesenangan duniawi. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Taqarrub ilallah ya. Apa ini, Bu? Mardat Allah, ma'rifat Allah, mahabbah Allah. Pernyataan di atas merupakan tujuan dari tarekat apa? Qadiriyah Naksabandiyah. Ya, jawabannya itu. Qadiriyah Naksabandiyah. Adab atau etika memiliki kedudukan yang istimewa. Tanpa adab tidaklah mungkin seorang bisa menggapai tujuan suluknya. Ajaran suluk merupakan ajaran di tarekat apa? Suluk, apa suluk, Bu? Jalan menuju Allah, Pak. Jalan menuju Allah. Menuju Allah.
Adab atau etika memiliki kedudukan yang istimewa. Ini pendapat dari ajaran suluk merupakan ajaran dari tarekat Qadiriyah. Kodiri ya. Yang mana baca? Belakang Kak. Salah satu amalan dalam tarekat ialah seorang mursyid dan sejumlah murid membaca zikir hanya dengan bacaan sir atau khafi di suatu tempat tertentu. Hal itu merupakan bagian ajaran tarekat sesuai dengan yang di atas itu kan ya. Di atas sudah ada tadi naksaben Sirlan. dibaca dengan sir atau khafi. Apa sir atau khafi, Bu? Sir itu rahasia, Pak Bima. Rahasia, sir. Heri adalah seorang preman pasar yang telah pensiun. Dia berniat untuk melakukan taubat guna menembus dosa-dosa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Untuk bisa melakukan taubat secara sempurna, maka yang harus dilakukan sebagai berikut. Kecuali selalu melakukan sholat tahajud setiap malam seperti penyesalannya. Ini jawabannya E. Taubat. Yang pertama, tidak mengulangi suatu kesalahan yang telah dilakukan untuk kedua kalinya. Ini salah satu hikmah. Iya, Pak, ini Pak yang merupakan bukan. Kecuali. Iya, benar, Pak. Mengulangi suatu kesalahan, mengharap pengampunan, taubatnya, mencoba mengganti kesalahan atau dosa dengan kebaikan dan akhlak atau sikap seperti meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, taubat, selalu melakukan sholat tahajud setiap malam sebagai bukti penyesalannya. Al-Kisah pada zaman Isa alaihissalam 3 orang pejalan kaki yang menemukan timbunan harta karun karena mereka sepakat menyuruh mereka. Itu ke pasar niat jahat itu kerjakan. Sementara itu 2 rekannya yang lain sepakat untuk membunuh rekan yang diperintah beli makanan dengan harapan timbunan kekayaan itu hanya mereka bagi berdua. Di sini kata kuncinya apa hendak dikata kedua laki itu tewas. Cerita di atas menggambarkan sifat apa? Sama, benar, Pak. Sama. Jadi menguasai harta dengan membunuh orang lain itu termasuk tamak. Ilmu kalam adalah salah satu dari 4 disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian tentang agama Islam. Ilmu kalam didefinisikan sebagai ilmu yang berisi argumen-argumen untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahlus sunnah. Pengertian ini dikemukakan oleh siapa? Ibnu Khaldun. Jawabannya Ibnu Khaldun ya. Ingat, jadi nanti kalau ada bahasa disiplin yang tumbuh menjadi bagian dari kajian tentang agama Islam, ilmu kalam diberisikan sebagai ilmu berisi argumen-argumen dan seterusnya, itu termasuk dalam Argumen. Dun. Cuma ngalah pola Pak memori Pak. Ya, ya pol-pol. Kalau Tak buat, Bu. Tak Tak buruk, buruk. nak dulu saya baca. para Ini ulama mau tak buat. Islam banyak memberikan nama lain yang memiliki kemiripan makna atau sama dengan ilmu kalam. Ini bukan merupakan nama lain dari ilmu kalam, adalah ilmu mantik. Apa ilmu mantik ini, Bu? Bicara. Ilmu, Mam. Ilmu. Ilmu untuk berbicara. Pak Rofi apa, Pak? Apa ilmu Ilmu untuk Ilmu untuk pembahasan. jadi ilmu yang pada cara berbicara. Ya. Itu ilmu Bisa koin. masuk ke logika, Pak. Koin. Bisa masuk logika, ilmu logika. ilmu logika ya. Hmm. Jadi yang bukan merupakan nama lain ilmu kalam adalah ilmu mantik. Apa nih? Ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat adalah 3 cabang ilmu yang memiliki saling satu dengan yang lain. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran, manifestasinya, selama kemunafikan dan batasannya. Sementara ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan ketentraman. Adapun filsafat berusaha mencari kebenaran hakikat dengan mengandalkan intelektualitas. Satu titik temu di antara ketiganya adalah
sama-sama Hmm. membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi ketika ilmu ini, ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat, ini sama-sama membahas Membahas masalah berkaitan dengan ketuhanan. Satu titik temunya ya, sama-sama membahas tentang ketuhanan. Kemudian peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 8 Juni 632 masih melahirkan suatu perjuangan dalam masyarakat Islam sehingga mengakibatkan timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan ini mulai memanas sejak Khalifah Utsman bin Affan mengambil kebijakan mengangkat anggota keluarganya untuk menduduki posisi jabatan penting. Sehingga sebagian besar masyarakat Islam tidak senang dengan kebijakan tersebut. Puncaknya adalah saat Khalifah Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Peristiwa tersebut menjadi latar belakang munculnya berbagai aliran dalam Islam yang dipicu oleh persoalan politik. politik. Ya, jadi jelas politik itu ya. Perhatikan ya di bawah ini. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fadwa'u Pemangsu.